Obstetri ya sekarang. Takutnya saya Kamis nggak masuk. Kamis itu nak besok toh. Bukannya gadar ya, Bu? Tapi sekarang anu obstetri dulu biar pas. Gadar atau obstetri? Saja. Obstetri, Bu. Obstetri, Bu. Bu, bukan obstetri. Sih, kamu kirim ke WA Ibu makalahmu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Klasifikasi atau jenis diabetes ada bermacam-macam, tetapi di Indonesia yang paling banyak ditemukan adalah DM-tipe 2. Jenis diabetes yang lain DM tipe 1, diabetes kehamilan atau gestasional, dan diabetes tipe lain. Ada juga kelompok individu lain dengan toleransi glukosa abnormal, tetapi kadar glukosanya belum memenuhi syarat masuk ke dalam kelompok diabetes mellitus. Disebut toleransi glukosa terganggu. Kemudian ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya, yaitu Saya kasih nomor kontaknya Bu Nisa. diabetes tipe 1, jenis ini adalah penyakit autoimun, artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini tubuh akan memproduksi insulin sama sekali. Kedua, diabetes tipe 2. Pada jenis diabetes ini tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel pengidap diabetes tidak akan merespon insulin secara normal. Yang ketiga, diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani cepat dengan baik, penyakit gula ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Berikutnya ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Penyakit kencing manis seringkali tidak menunjukkan gejala apapun pada awalnya. Banyak orang yang tidak sadar sudah lama memiliki diabetes mellitus karena tidak ada gejala yang meski begitu, gejala diabetes tipe 1 biasanya muncul lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2 yang cenderung memburuk perlahan-lahan. Berikut beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa haus atau lapar. Yang kedua, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam atau poliuria. Yang ketiga, lemah, lesu dan tidak bertenaga. Yang keempat, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Yang kelima, luka diabetes sulit sembuh. Keenam, pandangan kabur. Yang ketujuh, gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Yang kedelapan, berat badan turun tiba-tiba. Bisa ya? Nanti sambil beritanya kami
Oh, nggih. Gejala lainnya dari penyakit diabetes mellitus yaitu yang pertama mual atau muntah, yang kedua mulut kering, yang ketiga gusi sering bengkak dan luka, yang keempat kaki sering sakit, kesemutan dan mati rasa, yang kelima bercakitan dan sisik pada kulit, yang ketujuh disfungsi seksual seperti gangguan ereksi. Patofisiologi pada penderita diabetes mellitus pertama patofisiologi DM tipe 1 dan DM tipe 2 ini disebabkan oleh karena adanya proses autoimun atau idiopatik yang menyebabkan defisiensi insulin absolut. Yang kedua, patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan yaitu pertama resistensi insulin, pancreas. Selanjutnya saya berikan materi kedua untuk melanjutkan. Selanjutnya, penata laksanaan pada penderita diabetes mellitus. Tujuan pelaksanaan diabetes mellitus dibagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah berbagai keluhan atau gejala diabetes sehingga penderita dapat menikmati hidup yang sehat dan nyaman. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah tercegahnya berbagai komplikasi baik pada pembuluh darah maupun pada susunan saraf sehingga dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas. Yang pertama, edukasi atau penyuluhan. Edukasi diabetes adalah pendidikan dan latihan mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan diabetes yang diberikan kepada setiap penderita diabetes. Selain kepada penderita, edukasi juga diberikan kepada anggota keluarga penderita dan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi. Yang B, diet diabetes. Tujuan utama terapi diet pada penderita diabetes mellitus adalah menurunkan atau mengendalikan berat badan di samping. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah paling tidak menunda terjadinya komplikasi akut maupun kronis. Yang C, latihan fisik. Diabetes mellitus akan terawat dengan baik jika terdapat keseimbangan antara diet, latihan fisik secara teratur setiap hari, dan kerja insulin. Latihan juga dapat membuang kelebihan kalori sehingga dapat mencegah kegemukan, juga bermanfaat untuk mengatasi adanya resistensi insulin pada obesitas. Yang D, intervensi farmakologis. Intervensi yang ditambahkan jika sasaran glukosa darah normal belum tercapai dengan pengaturan makan dan latihan fisik. Dalam pengolahan diabetes mellitus yang memakai obat hipoglikemia ini ada dua macam obat yang diberikan, yaitu pemberian secara lisan dan injeksi. Kesimpulannya dapat ditarik bahwa penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya dan menakutkan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang menderita penyakit diabetes mellitus, seperti contohnya obesitas, faktor genetis, pola hidup yang tidak sehat, kurang tidur, dan banyak makan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada tambahan, boleh saya berikan kepada Ibu. Diabetes mellitus. Kelainan pada sistem endokrin, tetapi yang membawa ini ibu. Ya. Saya belum pernah baca kalau penyebabnya itu dari hasil konsepsi. Kalau preeklamsi kemarin kan sudah saya bahas ya. Preeklamsi itu yang buku saya baca itu miliknya William. Itu kemarin kan karena hasil konsepsi yang mana pembentukan trofoblas yang lemah. Berlanjut, tetap kehamilannya tetap jalan, akhirnya kaku. Ya, terjadi hipertensi.
Kalau kehamilannya tidak jalan, akhirnya terjadi abortus iminen. Ya toh? Kemarin. Nah, kalau diabetes ini saya belum pernah baca penyebabnya dari hasil konsepsi. Coba nanti kalian baca-baca gitu ya. Siapa tahu menemukan teori lain. Karena ilmu itu banyak, Dik. Tuh, sekarang itu. Yes. Jadi diabetes ini penyakit kronis. Tidak menurun. Tidak menular tapi menurun. Nah, kebanyakan, Dek, ibu hamil kan masih 20 tahun, masih yang banyak kan 20 sampai 35 tahun ya. Ini belum ada tanda-tanda bahwa ibu ini terkena diabetes, belum. Jarang terjadi, Dek. Jarang terjadi tanda-tanda. Nenek moyangnya yang ada terkena, entah itu bapaknya, entah itu ibunya. Tetapi karena di dalam darah ini sudah ada gen, ya, maka si janin ini sudah tampak. Ibu yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo, itu kebanyakan menderita diabetes. Walaupun saat hamil belum diketahui kalau dia diabetes. Kayak gitu. Sekarang waktu hamil ini dicek, diabetesnya negatif, gula darahnya bagus. Berarti kan enggak terkena toh. Tapi nenek moyangnya ada yang kena. Bapaknya atau ibunya ada yang membawa. Anak yang dikandung ini sudah menunjukkan tanda-tanda diabetes dengan bukti berat badan. Jadi kalau ada bayi lahir berat badannya lebih dari 4.000 gram, kita sudah curiga mengarah ke sana. Ibunya ini terkena diabetes. Kayak gitu. Teori yang saya baca. Masuk nih. Mau daftar? Atau nunggu Bu Rosa sebentar ya biar diterangkan. Duduk dulu. Ya, sebentar lagi datang. Masih keluar. Nah, jadi diabetes itu ada 2 macam katamu, diabetes gestasional dan diabetes lain. Jadi diabetes itu muncul saat hamil. Mudah. Mengenalinya itu mudah. Cepat lapar, cepat haus, mudah kencing, mudah BAB. Karena itu pengolahannya tinggi, metabolisnya ini tinggi, Dek. Tuh. Ya. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan janin yang dilahirkan? Begitu saat dia ada hubungannya dengan ibu, ya, ada hubungannya dengan ibu, walaupun insulin ibu ini tinggi, tetapi kan gula ini juga tinggi, ya enggak? Jadi seimbang. Begitu bayi itu lahir, nah ini Dek, begitu bayi itu lahir kan sudah putus hubungan dengan plasenta. Nah, glukosa ini menurun. Insulinnya masih tetap.
Akhirnya terjadi hipoglikemi pada janin. Nah, jadi pada ibu-ibu yang diabetes, takutnya begitu bayi itu lahir, karena putus hubungan dengan plasenta, terjadi hipoglikemi. Nah, nanti kamu akan ngerti di rumah sakit. Taulah, kalau bayi lahir gede gitu loh, sama dokter kok dikasih cairan glukosa ya. Kenapa ya? Rasanya, sehingga glukosa itu ditambah dari cairan infus. Ada cairan sendiri, cairan glukosa gitu. Ya, tapi itu yang memberi SPOG. Sorry, SPA, dokter anak. Ya. Nah, kita begitu kita tahu bayi itu makrosomi, masih di dalam perut, TPG-nya lebih dari 4.000, itu harus kita rujuk. Itu bukan hak kita. Itu takutnya terjadi itu saat lahir terhadap janin terjadi hipoglikemi. Kemudian partus macet, terus kesulitan bahu, lah itu terhadap ibu. Robekan, nah, ini yang sering terjadi. Ya, jadi diukur betul TFU-nya. Walaupun kepala itu sudah masuk pintu atas panggul, kalau TBC-nya lebih dari 4.000, jangan ditolong. Titik. Itu masuk ke 18 penapisan. Itu alasannya kenapa kok dibahas. Ya. Kalau keluhannya banyak. Itu tadi sering haus, sering lapar, sering kencing, dan sering BAB kadang. Lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Kenapa Bu kok lemah, lesu, dan tidak bertenaga? Karena gula ini tidak masuk ke otot, tetapi gula itu keluar, masuk ke darah. Makanya, begitu kita kencing, ya, kencingnya itu dipenuhi oleh semut, karena rasanya manis. Begitu kita lakukan cek urin, kencing itu akan berwarna merah. Jadi, ini titip manis dari Bank Syariah, nanti sama dihubungi. Daya juga tinggal pada proposal lah. Aku nak sembayan lah. Kawinane ku wangi ke telepon. Mari wangi telepon, ke nomor tambah. Ya. Kenapa kok orang diabetes itu walaupun makannya banyak, tetapi tidak bertenaga? Karena darah itu masuk, gula itu masuk ke darah, tidak masuk di otot. Begitu dicek gula darah, maka ini tinggi kandungannya. Semakin tinggi darah, semakin tinggi gula di darah, semakin rendah gula di otot. Makanya ada koma. Ada koma hiperglikemi, ada koma hipoglikemi. Terus bagaimana menyikapinya? Diberikanlah insulin, injeksi insulin. Jadi insulin itu untuk mengikat glukosa tersebut. Pernah nggak tetanggamu yang menderita gula katanya injeksi insulin terus,
injeksi sendiri sekarang diajar. Jadi sudah ada. Kalau dulu insulin itu bentuknya satu vial. Jadi kita sedot gitu. Nah ini takutnya salah pemberian. Sekarang ada produk sendiri, satu sepet ini. Berapa mili. Jadi pasiennya tinggal celok, gitu tak. Entah itu di lengan, entah itu di perut. Ada produk sendiri. Jadi tidak harus ke petugas kesehatan. Dulu saya dimintai tolong tangga untuk nyontek terus. Enggak, tak suntik itu sungkan. Disuntik itu juga sungkan. Sungkannya apa? Masa mau nggak narik income ya toh? Kalau kita itu datang masa enggak narik income ya enggak? Gimana ini? Nah, mungkin dari situ sering terjadi kegagalan pengobatan diabetes. Sekarang ada produk sendiri, wis. Jadi satu sepet satu kali injeksi, satu sepet satu kali injeksi. Harganya agak mahal. Ada persediaan pil juga ada. Ya, glibenclamid, tapi hati-hati ya. Itu bukan hak kita. Jadi kita jangan menyediakan itu. Obat itu. Takutnya salah ngambil. Karena pernah terjadi cerita. Bener, Bunda, itu cuma sekedar cerita. Salah ngambil obat gliben. Akhirnya meninggal. Kan dikasih insulin. Terus insulinnya tinggi. Glukosanya rendah. Tuh ya. Ketika Bu Rokama masih bekerja di rumah sakit, masih SPK waktu saya kerja sebagai seorang perawat. Nah, dulu itu cek gula darah itu menggunakan urin. Kok masih merah urinnya? Kasihlah insulin terus macam. Saya kan sesuai instruksi ya kasih insulin. Terus pasiennya mengeluh, saya kok pusing, saya enggak kuat. Ambillah darahnya, cek gula darah. Ternyata insulinnya tinggi sekali. Kemudian glukosanya rendah, terjadi hipoglukosa. Pasiennya meninggal. Tuh ya. Hipoglikemi deh. Makanya ada kadar. Normalnya glukosa itu berapa? Kurang dari normal termasuk hipo, lebih termasuk hiper. Nah, glukosa ini naik turun. Tuh, ya. Tidak. Nah, pemantauannya agak sulit. Jadi harus benar-benar teratur gitu. Ya. Tuh ya. Langsung turun berat badannya. Kenapa kok berat badannya langsung turun? Nah, kenapa kok pandangannya kabur? Karena gula di dalam otot tidak ada, berarti yang ke mata pun juga tidak ada. Kenapa kok luka itu tidak sembuh-sembuh? Ya enggak? Lukanya bahkan membusuk. Orang itu loh kena diabetes. Lukanya membusuk. Nah, ya tau pernah dengar kayak gitu tau? Ya, karena nggak ada zat gula. Ya, hilang semuanya. Ada gejalanya. Kenapa kok lemah? Kenapa kok lesu? Tidak bertenaga? Karena gula itu keluar ke darah, tidak masuk ke dalam otot. Sudah, itu aja. Penata laksananya apa? Edukasi, penyuluhan. Kalau kita loh ya,
diet itu ada konsulannya ya ahli gizi ya. Jadi ada makannya berapa sendok itu yang punya ahli gizi. Latihan fisik, nah obat-obatan, nah itu dokter. Bukan kita, makanya kita tidak membahas itu ya terapinya apa, cuma sekedar tahu ya itu tadi insulin sama klamid sama gliben gitu dok. Obatnya itu lo murah kalau oral itu. Hati-hati ya. Nah, jangan melakukan tindakan yang bukan hak kita. Orang itu kalau ditolong berhasil dia akan terima kasih. Tapi kalau begitu ada kegagalan maka dia akan komplain. Ya enggak? Ya berah. Iya, jadi Masih suruh ngono kok sik digarap Pak. Nah, wis ya ora lek ngono. Itu ya. Ya sudah sampai sini dulu. Jenis. Lanjut lagi yo. Gadar tadi. PC yang tidak masuk kamu WA ke ibu ya. iya Ibu. Sudah sebentar lagi kok UAS. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Ibu. Kita masuk gadar ya.